Kami percaya ketika lingkungan kerja itu menjadi tempat di mana individu dihargai, dihormati, dan didukung tanpa memandang latar belakang, perbedaan, atau identitas mereka, kami percaya lingkungan kerja akan menjadi lebih terbuka dan lebih memahami, sehingga kolaborasi antar generasi ini akan semakin terjadi. Beberapa penggambaran penting dalam opini kali ini. Satu, kita lihat status quo-nya, di mana status quo saat ini, keadaan masyarakat saat ini menggambarkan bagaimana perbedaan yang ada di masyarakat, terutamanya pada lapisan perbedaan antar generasi, seperti generasi X, generasi milenial, generasi Z, yang dimana notabene mereka itu memiliki cara pandang tersendiri atau pengetahuan intelektual mereka sendiri terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini. Yang nantinya hal ini juga akan berimpact atau berdampak pada keadaan lingkungan kerja saat ini. Dua, penggambaran kedua, lingkungan inklusif. Perbedaan intelektual antar generasi saat ini tentu akan menghambat kolaborasi dalam lingkungan pekerjaan. Dewan juri, sehingga perbedaan ini akan harus diintegrasikan dan diadaptasi, dan mau tidak mau masyarakat itu harus beradaptasi dalam perkembangan saat ini agar lingkungan yang terjadi itu sesuai dengan perkembangan saat ini dan akan menciptakan keinklusivitas. Beberapa indikator lingkungan kerja yang dapat dikatakan lingkungan kerja itu sudah inklusif. Satu, keanekaragaman itu diterima dan dipromosikan. Dua, kesempatan pengembangan karir itu tidak terbatas pada latar belakang dan kondisi pekerja, namun bergantung pada kondisi prestasi pekerja. Tiga, adanya keseimbangan kerja kehidupan antara kerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Berkat kecepatan digitalisasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID kemarin, membuat generasi yang tidak melek terhadap teknologi seperti generasi baby boomer atau generasi X ini membuat mereka itu beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pekerjaan mereka yang diadaptasi dengan era digitalisasi saat ini. Dengan kolaborasi saat ini didukung dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, muncullah tren rintisan baru, yaitu rintisan startup, di mana rintisan ini fokus utamanya adalah pencarian dan pengembangan target pasar. Dalam menjalankan startup, perlu diadakannya lingkungan inklusif karena startup fokusnya pada pencarian dan perkembangan, sehingga kolaborasi tentunya menjadi poin kunci dalam perkembangan startup ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperkuat kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja dengan pendukungan memunculkan startup digital baru yang berkualitas, yang dibuktikan dengan adanya pemberian pelatihan dan mentoring kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu dan aktif terhadap perkembangan saat ini. Penciptaan ekosistem startup tentunya memfasilitasi serta mengintegrasikan kolaborasi antar generasi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Startup sebagai sarana dalam memperluas kapasitas investasi produk baru. Hal ini selaras dengan visi yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo dalam debat Capres kedua pada tahun 2019 untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara the digital energy of Asia dengan program 1000 startup ini untuk melahirkan unicorn baru. Mengingat di Asia terdapat 7 unicorn dan 4-nya terdapat di Indonesia. Pengembangan unicorn ini sebagai salah satu pendongkrak perkembangan digitalisasi di Indonesia. Tujuan dari program ini tidak lain diantaranya satu, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, dilakukan dengan menyambungkan backbone dengan broadband kecepatan tinggi, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana di masyarakat terpenuhi. Yang kedua adalah dengan cara mengencarkan sistem 4G sebagai penghubung akses antar provinsi dan juga akses antar kabupaten. Yang ketiga adalah memudahkan regulasi, kemudian dalam jejaring online sebagai salah satu penyongsong revolusi industri, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan juga inkubasi yang ada. Program ini resmi diluncurkan oleh Kominfo dan juga Kemenparekraf dengan menggulirkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Program ini bertujuan untuk membangun dan juga menciptakan 1000 perusahaan baru yang ada di Indonesia. Dari penjabaran di atas, saya meyakini bahwa banyak sekali pengaruh positif yang akan dihasilkan. Di antaranya yaitu satu, digitalisasi pendidikan. Mudahnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat akan memperluas dan juga menambah wawasan bahkan pengetahuan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Hal ini dengan adanya banyak sekali kemudahan aplikasi-aplikasi pendidikan seperti Zenius, Ruang Guru, Erapod yang akan menambah kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, bahkan dapat bersaing dengan sumber daya manusia yang ada di negara lain. Yang kedua adalah adanya ekonomi kreatif, dapat dimanfaatkan kecanggihan digital untuk meningkatkan skill, bahkan untuk menambah perekonomian suatu masyarakat.
terutama bagi Gen Z yang lahir pada 1997 hingga 2012 dan juga para kaum milenial yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996 yang lebih update dan juga mampu mengoperasikan bahkan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada untuk menghasilkan ekonomi baru. Contohnya saja pada aplikasi YouTube, TikTok, Shopee, Lazada, dan juga lain sebagainya. Selain pengaruh positif, saya meyakini di dalam pengembangannya pasti akan mendapat sekali banyak tantangan-tantangan. Tantangan itu mencakup yang pertama adalah tentang keuangan. Keuangan merupakan bagian integrasi startup dalam suatu perusahaan, yang pastinya setiap perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan yang berbeda-beda. Di antaranya kekurangan modal, kekurangan bahan baku, kekurangan atau tidak balance-nya upah karyawan. Yang kedua adalah tentang SDM. Penentuan berkembang tidaknya suatu perusahaan juga menentukan dari sumber daya manusianya. Kita bisa melihat kualitas dan juga skill yang dimiliki. Manajemen waktu, cara kerja, juga tim produksi perlu diperhatikan dalam memulai suatu bisnis atau perusahaan. Yang ketiga adalah mekanisme dukungan, mencakup investor, akselerator sebagai pendukung dalam pengembangan startup. Dan juga yang terakhir adalah unsur-unsur lingkungan, mencakup tren, keterbatasan pasar, hukum, gejolak sosial. Itu sangat perlu diperhatikan, maka dari itu kita perlu melakukan adanya survei pasar agar suatu perusahaan tidak mengalami yang namanya gulung tikar. Seperti yang kita ketahui bahwa kesanggupan dan juga kemampuan suatu perusahaan dalam menghadapi suatu tantangan pasti berbeda-beda. Maka dari itu tidak heran banyak sekali suatu perusahaan mengalami kegagalan-kegagalan dalam pengoperasianan maupun operasionalnya. Contohnya saja adalah perusahaan yang mengalami kegagalan seperti Robinhood, Cameo, Netflix, Zenius, Link Aja, bahkan JDID. Dari segi manajemen yang tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab kegagalan startup. Saya menyebab kegagalannya tidak hanya didasarkan oleh satu faktor, melainkan dari banyak faktor. Oleh karena itu saya meyakini bahwa berbagai faktor itu diantaranya dikarenakan satu, adanya fenomena bubble burst. Yang kedua adalah tindakan dari pemimpin atau pendiri perusahaan yang bias bahkan heuristik. Serta yang ketiga adalah kurangnya mentoring. Dan yang terakhir adalah tidak atau kurang terstrukturnya desain awal pendirian dari suatu perusahaan yang ada. Baik, kita juga mempunyai beberapa contoh kasus startup yang gagal akibat operasional, terutama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bimbel online sempat viral pada masa COVID-19. Tentunya hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi para CEO founder bisnis startup. Mengingat pada saat itu kita diwajibkan untuk stay di rumah, yang artinya pendidikan secara offline terpaksa ditutup. Oleh karena itu, pastinya banyak sekali bisnis startup bermunculan, entah itu di bidang jasa, pendidikan, ataupun perbelanjaan. Dan tak banyak juga bisnis startup yang gagal secara operasional, seperti Trasio yang melakukan PHK terhadap 20% pegawainya, dan juga Zenius yang memangkas 200 orang pegawainya akibat kondisi makroekonomi terpuruk yang terjadi dalam beberapa dekade. Tentunya ada banyak sekali dampak negatif yang disebabkan akibat turunnya pengoperasional. Bahkan kebangkrutan tidak luput jika pengoperasional tidak menjadi fokus utama bagi para calon CEO founder bisnis startup. Salah satunya adalah cabang yang diakuisisi oleh produk utama bisnis startup yang mengalami perpecahan akibat gagalnya pengoperasional, seperti Zenius yang mengakuisisi Primagama dan terpecah menjadi Genza. Ada banyak sekali kegagalan bisnis startup yang perlu dihadapi oleh para calon pembisnis startup. Seperti contohnya, yaitu Zenius. Zenius merupakan aplikasi bimbel online yang memiliki cukup banyak pengguna yang terpaksa mereka harus menutup operasionalnya. Banyak sekali penyebab yang disebabkan oleh tutupnya pengoperasional Zenius. Yang pertama, kurangnya suntikan dana. Yang kedua, demand produk pasar yang menurun. Yang ketiga, tidak memiliki perencanaan yang panjang dan jelas. Yang kelima, gagal bersaing dalam kompetitor. Tentunya hal itu perlu menjadi fokus utama para calon perintis bisnis startup agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Teknologi dan digitalisasi yang semakin masif di saat ini membuat perusahaan startup itu semakin menjadi-jadi. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah dibicarakan pada pembicara ketiga kami, bahwasanya startup itu juga mengalami kegagalan, meskipun di sampingnya juga startup itu strategis untuk didirikan pada era sekarang. Namun sadari, entah itu sekarang ataupun yang akan datang, pasti semua hal itu akan diindikasikan untuk menjadi adaptasi terlebih dahulu, serta nantinya startup ini juga akan mendukung bagaimana lingkungan kerja yang inklusif, serta bagaimana akan mendukung kolaborasi antar generasi. Sekian dari kami, tim Mandala.